Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah hadir kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film The Redwood Massacre yang dirilis pada tahun 2014. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita dengan kondisi penuh luka sedang terjebak di tengah hutan. Tampaknya ia dalam kejaran seorang psikopat di kawasan itu. Dirinya kembali bertemu dengan psikopat tersebut. Dalam keadaan pasrah, ia harus rela tewas dihabisi secara brutal. Inilah The Redwood Massacre. Scene beralih ke seorang pria yang sedang berada di hutan. Ia menemukan jejak darah yang terlihat masih segar. Kita juga diperkenalkan dengan kelompok remaja yang akan berkemah ke sebuah tempat bernama Redwood. Mereka adalah Jessica, Pamela, Bruce, Mark, dan Christy. Tampaknya mereka sedang terpisah satu sama lain. Singkat cerita, Mark dan Christy berhasil menemui Jessica dan Pamela di titik yang sama. Namun berbeda dengan Bruce yang masih tersesat tak tahu arah. Di sisi lain, ada sepasang kekasih yang sedang berkemah juga. Namun si pria pergi sebentar untuk buang air kecil. Seketika terdengar suara teriakan wanita dari tempat kemah mereka. Merasa ada yang gak beres, si pria pun kembali. Namun sayangnya si wanita ditemukan tewas secara tragis. Di waktu yang bersamaan, muncul psikopat yang langsung membunuh si pria tersebut. Sementara itu Bruce yang masih mencari jalan ke sana kemari bukan menemukan temannya. Justru ia malah bertemu dengan psikopat itu. Mereka yang masih khawatir dengan keberadaan Bruce membuat Pamela berinisiatif untuk mencari sinyal agar dapat menghubunginya. Saat panggilannya terhubung, Pamela mendengar suara ponsel milik Bruce yang terjatuh. Namun ia tidak melihat keberadaan Bruce sama sekali. Pamela segera memberitahu hal itu kepada rekannya. Pamela merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres di hutan tersebut. Ia mencoba mengajak pulang teman-temannya. Akan tetapi mereka mengira kalau Bruce baik-baik saja. Bahkan Bruce mungkin sudah tiba di lokasi perkemahan. Hanya saja Bruce tidak sadar kalau ponselnya terjatuh akibat kelelahan saat mencari mereka. Akhirnya mereka semua sepakat untuk mencari Bruce esok pagi dan bermalam sementara di hutan itu. Mereka bercerita mengenai rumor pembunuhan di hutan tersebut. Konon ada sebuah keluarga petani yang tinggal di daerah itu. Si petani mendapat bisikan goib yang menyuruhnya untuk membunuh keluarganya. Ia langsung membantai istri serta satu orang anaknya. Bahkan ia juga dengan tega memakan organ tubuh istrinya sendiri. Tanpa mereka sadari, keberadaan mereka sudah dipantau oleh psikopat itu. Hari telah berganti. Pamela yang baru terbangun dari tidurnya tidak menemukan keberadaan teman-temannya. Ia merasa heran karena rekannya menghilang begitu saja. Seketika muncul Christy yang baru saja kembali dari mengambil air. Bahkan Christy sendiri tidak melihat kepergian Jessica dan Mark. Saat ia terbangun pun mereka berdua juga sudah tidak ada di tempat. Scene berpindah ke sebuah ruangan. Ternyata Jessica, Mark, dan Bruce berada di sana dalam kondisi yang memprihatinkan. Sudah jelas mereka semua ditangkap oleh psikopat tersebut. Tiba-tiba psikopat itu datang untuk mengambil Jessica, lalu membawanya ke ruangan lain. Di sana ia disiksa habis-habisan dengan perut ditikam menggunakan pisau. Setelah Jessica tewas, kini giliran Mark yang dibawa oleh psikopat untuk dijadikan korban penyiksaan selanjutnya. Kesempatan ini digunakan oleh Bruce untuk berusaha melepaskan diri. Ia pun berhasil dan mencoba mencari jalan keluar. Mark yang sudah tidak bisa berbuat banyak, harus rela dirinya mendapatkan perlakuan yang jauh lebih sadis. Psikopat itu menggorok kepala Mark dengan gergaji besi. Kembali ke Pamela dan Christy yang akan pergi mencari teman-temannya. Mereka terus menyusuri jalan dengan harapan bisa sampai ke tempat tujuan. Singkat waktu, mereka berdua tiba di sebuah rumah yang diyakini adalah perkemahan Redwood. Nyatanya rumah tersebut merupakan tempat teman mereka disandra, sekaligus menjadi lokasi pembantaian oleh psikopat itu. Mereka berdua mencoba menelusurinya. Terlihat hanya kondisi rumah yang sudah tidak terawat. Bahkan Christy hanya menemukan bangkai rubah yang sudah membusuk. Sementara Bruce masih berusaha mencari jalan keluar dengan modal sebilah kapak. Seketika ia menemukan sebuah kotak peti yang terlihat bergerak.
Ternyata di dalam kotak itu terdapat seorang wanita yang masih hidup dengan kondisi sekarat. Akhirnya si wanita itu pun tewas. Psikopat itu terus mencari keberadaan Bruce. Secara hati-hati, ia mencoba menghindar dari kejaran psikopat. Namun sialnya dirinya harus terjebak di sebuah jalan yang buntu. Akhirnya ia pun ketahuan dan langsung dihajar oleh psikopat itu. Pamela dan Christy sudah mulai bingung karena tidak menemukan teman-temannya. Pamela mencoba keluar sebentar untuk mendapatkan sinyal. Sementara Christy mendengar ada suara teriakan dari dalam bangunan. Ia pun mencari sumber suara tersebut dengan menelusuri setiap sudut ruangan. Secara mengejutkan dirinya malah bertemu dengan psikopat tersebut. Christy segera melarikan diri dengan rasa ketakutan. Ia lalu bersembunyi di balik tumpukan jerami. Rasa khawatir serta cemas menjadi satu. Dirasa sudah aman, Christy keluar dari tempat persembunyiannya. Namun ternyata psikopat itu tiba-tiba muncul dari tempat yang sama. Saat itu juga Christy langsung dihabisi oleh psikopat. Pamela mendengar suara Christy yang sedang dalam bahaya. Ia melihat Christy yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Saat sedang bersembunyi, Pamela dikejutkan oleh kehadiran seorang pria pemburu dengan senapannya. Pria itu segera membawa Pamela pergi dari sana. Ia pun bercerita mengenai kisah pembunuhan itu. Bahkan wanita di awal film merupakan putrinya yang tewas 10 tahun lalu. Pamela disuruh segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi ia menolak karena ia yakin kalau temannya masih ada yang hidup. Pria itu memberitahu sebuah jalan rahasia apabila Pamela berniat untuk mencari temannya. Namun sayangnya psikopat itu hadir begitu saja di hadapan mereka. Merasa sudah tidak ada pilihan lain, pria itu memberikan senapannya kepada Pamela, lalu menyuruhnya untuk segera menyelamatkan diri. Sementara ia akan mengorbankan dirinya untuk berhadapan dengan psikopat tersebut. Pria itu memilih untuk pasrah dihabisi oleh psikopat itu. Pamela berusaha sebisa mungkin untuk keluar dari tempat itu. Bahkan ia bertemu oleh korban yang diikat dalam kondisi berbaris. Salah satu korban masih ada yang hidup dan meminta tolong. Namun Pamela tidak bisa membantunya. Seketika keberadaan Pamela diketahui oleh psikopat. Pamela terjebak di satu ruangan. Mau tidak mau ia harus berhadapan langsung dengan psikopat itu. Akan tetapi ia malah mendapat beberapa pukulan sampai babak belur. Secara bersamaan Bruce hadir untuk membantu Pamela. Bahkan Bruce pun rela berkorban demi keselamatan Pamela. Dengan sigap Pamela langsung mengambil senapannya. Tanpa pikir panjang Pamela langsung menembak psikopat itu sampai tumbang. Tidak ingin membuang-buang waktu, Pamela segera pergi dan berhasil keluar dari tempat itu. Kondisi badan yang berlumuran darah membuat Pamela hampir putus asa. Beruntungnya ada sebuah mobil yang melintas di jalur tersebut. Pamela pun akhirnya mendapatkan pertolongan dari si pria dengan membawanya pergi. Sampai malam tiba, mereka berdua malah sampai di tengah hutan. Bahkan si pria merasa kalau perjalanan mereka hanya berputar-putar saja. Ia juga mengaku kalau melihat rumah di sekitar sana. Namun Pamela sadar kalau rumah itu merupakan tempat psikopat tersebut. Karena memang di daerah itu tidak ada rumah lagi selain rumah tua Redwood. Saat itu juga psikopat yang dirasa sudah mati kembali hadir dan langsung membunuh si pria. Pamela hanya bisa berlindung di dalam mobil. Psikopat yang kelewat jenius mempunyai kunci mobil itu untuk membuka pintunya. Akhirnya Pamela segera lari dan sampai di tempat pembuangan mobil. Di situ ia mempunyai ide untuk menjebak sekaligus membunuh psikopat tersebut. Pamela memberanikan diri untuk menghajar psikopat itu dengan sebilah besi. Setelah psikopat itu dibuat lemah tak berdaya, Pamela segera mengoperasikan traktor pengangkut mobil untuk menjatuhkan sebuah mobil tepat di atas psikopat tersebut. Saat itu juga sang psikopat pun tewas. Film pun selesai. Menurut gue penjelasan dari film ini tidak begitu detail, terutama pada scene di mana saat Mark dan Jessica diculik oleh psikopat. Padahal Pamela dan Christy juga berada di satu tempat yang sama. So far dengan rating yang sudah tertera, film ini cukup membuat tegang dan pastinya menghibur. Apalagi untuk yang suka dengan adegan sadis. Oke, sekian dulu pembahasan dari film The Redwood Massacre. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.